Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farfi Kuala. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan ya mengenai fungsi tanaman dalam arsitektur lanskap. Itu ada beberapa fungsi tanaman. Nah, itu yang pertama, fungsi tanaman adalah fungsi arsitektural. Nah, jadi fungsi arsitektural itu yang pertama tuh ada bidang pengalas, ada bidang vertikal dan juga pengatap ya. Jadi bisa kita lihat ya, di sekeliling tempat saya ini ada pohon pinus. Jadi pohon pinus ini bisa menjadi dalam fungsi arsitektural, yang mana fungsinya itu sebagai bidang vertikal. Nah, kemudian fungsi yang kedua dari fungsi tanaman itu adalah fungsi pengendali iklim. Nah, jadi fungsi pengendali iklim di sini adalah bisa mengurangi polusi dan lain sebagainya. Nah, pohon pinus di sini juga bisa sebagai pengendali iklim. Pohon pinus ini bisa memodifikasi udara menjadi lebih sejuk lagi. Fungsi engineering, yang mana fungsi engineering ini dia bisa mengendalikan bisa menghalangi sinar matahari secara langsung, atau bisa dengan kata lain bisa sebagai peneduh dan juga peredam suara. Kemudian untuk fungsi estetika sendiri, pohon pinus ini adalah sebagai pohon pembingkai atau bisa membentuk sebuah vista. Jadi saya sekarang udah ada di spot kedua ya. Ini namanya wisata alam Pangbabon yang terletak di Cipanas, Lebak, Banten. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai komposisi tanaman. Nah, jadi komposisi tanaman itu ada beberapa macam. Seperti ada prinsipnya itu ada emphasis, kemudian ada harmoni dan kontras, ada gradasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ada sebuah komposisi tanaman yang mana bisa kita lihat ya dari perbedaan warna dan juga tekstur dan juga ketinggian, atau biasa kita sebut adalah elemen design. Jadi elemen desain ini bisa kita bedakan dari bentuk, tekstur, warna, dan lain sebagainya. Nah, di sini menggunakan komposisi harmoni dan kontras, karena bisa kita lihat ya, yang kecil ini ada lili Paris, dan yang ini mungkin kalau tidak salah adalah sambang darah. Kemudian di tengahnya ini ada pohon. Nah, jadi ada tanaman yang memborder juga ya. Ini adalah suji, tanaman suji. Nah, bisa kita lihat. Untuk tipe penanamannya sendiri, yang ini adalah shrub border, dimana tanaman ini dikomposisikan dengan 3 layer, yaitu mulai dari si lili Paris, kembang darah, dan juga pohon. Nah, kemudian di sini ada tanaman lagi nih. Tanaman ini tipe penanamannya adalah spesimen. Jadi spesimen itu dia tanaman yang bisa berdiri sendiri ya, tanpa ada komposisi lainnya. Dan juga biasanya tanaman spesimen ini memiliki sebuah keunikan, mungkin dari segi bentuknya yang runcing dan juga warnanya yang khas gitu. Nah, jadi untuk prinsip desain yang tertera pada video ini bisa kita lihat ya, sebelah kiri dan kanan ini ada sebuah komposisi, dan di tengahnya
ada sebuah sculpture atau patung. Nah, jadi komposisinya itu menggunakan komposisi symmetrical balance, di mana kiri dan kanan ini memiliki sebuah komposisi dan di tengahnya terdapat sebuah point of view atau yang terdapat sini adalah sebuah patung bebek ya. Nah, kemudian di sini ada prinsip desain emphasis ya. Jadi di mana tanaman Heliconia ini adalah suatu tanaman yang unik yang bisa menjadi sebuah penekanan, karena emphasis itu adalah sebuah penekanan terhadap suatu objek. Nah, jadi objek yang di sini adalah gazebo ya. Nah, jadi si Heliconia ini bisa memberikan penekanan terhadap gazebo di sini ya, walaupun gazebonya sedikit kotor ya. Nah, kemudian juga tanaman di sini bisa kita lihat ya, di sini biasanya sebagai pengarah suatu jalan. Nah, jadi tanaman juga memiliki fungsi sebagai pengarah nih, di mana tanaman ini menjadi pengarah sepanjang sirkulasi jalan ini. Nah, kemudian bisa kita lihat juga nih ada tanaman. Tuhan menciptakan kehidupan dan menyediakan semua kebutuhan makhluknya melalui alam. Tetapi sifat manusia yang tidak akan pernah puas dapat merusak alam itu sendiri. Arsitektur lanskap hadir di sini sebagai penyeimbang antara kebutuhan manusia dan kebutuhan alam. Karena di sini seorang arsitek lanskap merancang dan merencanakan dengan berbagai pertimbangan, seperti pertimbangan ekologi, geografis, seni, dan budaya, dan lain sebagainya.